di kalkulus diferensial itu apa ya namanya itu, agak kaget ibu ketika memperoleh kondisi di mana kok apa ya, boleh dikatakan beberapa itu jauh dari yang seharusnya gitu ya. Tapi ibu sadar bahwa saudara itu 2022, 2021 gue sebetulnya sama gitu ya. Itu adalah produk kan pandemi kemarin. Di SMA saudara 2 tahun tidak belajar secara luring, ya tidak secara luring, tapi saudara belajar secara daring. Mungkin beberapa guru di SMA tidak optimal selama pembelajaran daring gitu ya. Mungkin saudara banyak diberikan materi yang sangat banyak gitu ya, tetapi mungkin proses transfer pengetahuan dari gurunya minim gitu ya. Seperti itu ya, kalau saya tanya ke Masuk, kenapa? Dulu Bu dikasihnya itu, kebetulan saya punya anak SMA juga, jadi sedikit tahu gitu ya, walaupun anak saya sebenarnya di sekolah yang kalau menurut saya dalam tanda petik bagus, itu harusnya fasilitas pembelajaran daringnya itu optimal gitu ya. Tetapi ternyata dengan berbagai kendala akhirnya lebih banyak gitu ya gurunya itu memberikan materi dalam Google Classroom gitu ya, memberikan materi yang banyak, kemudian tugas-tugas di sana, tapi proses klarifikasi tugas yang diberikan itu sudah benar, harus kalau masih salah harus bagaimana itu kurang atau minim gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk yang 2022 di SMA-nya dulu seperti itu atau gimana? Coba. Ya, kita ngobrol aja. Apa seperti itu dulu? Iya, Bu. Kayak gitu, kurang lebih. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, berarti nanti kita harus nah, karena dulu di SMA banyak keterbatasan gitu ya. Kemudian saudara sudah ada di prodi matematika yang notabene kurikulumnya sudah ada seperti itu. Kemarin saudara untuk yang 2022 ya, baru diperkenalkan dengan teori bilangan, statdas, kemudian kalkulus diferensial, gitu ya. Saudara baru diperkenalkan itu. Itu pasti lebih mudah dari materi-materi yang akan datang, gitu loh. Karena dia prasyarat. Semester ini saudara belajar kalkulus integral, kemudian apalagi ya, nanti kita lihat di kurikulum. Nah itu berat dalam tanda petik, berat tentu kalau tidak belajar. Nah berarti untuk yang 2022 saudara mulai mengubah pola belajar gitu ya, mulai mengubah pola belajar yang mungkin dulu cenderung menerima dari apa yang diberikan oleh guru. Nah, kalau sekarang mungkin mulai mengambil inisiatif, gitu ya. Saya harus belajar seperti apa supaya bisa memahami apa yang diterangkan oleh dosen, gitu ya. Jadi saudara belajarnya lebih giat. Kalau ada yang tidak paham, saudara bertanya, berdiskusi dengan teman, bertanya kepada dosen, bertanya kepada kakak tingkat. Itu saudara harus lakukan. Jam belajarnya ditambah, gitu ya. Jam belajarnya ditambah supaya saudara tadi bisa bisa masuk gitu ya. Jadi saudara jangan ya, kemarin saya agak longgar di nilai kalkulus diferensial gitu ya karena ini. Tapi mungkin ke depannya kan tidak. Tapi saudara masa dapatnya nilai C semua gitu loh. Gitu ya. Kan sayang gitu ya. Nah, berarti saudara harus mengubah. Saudara harus mengubah cara belajar gitu ya, cara belajar. Jamnya jadi tambah, caranya juga harus diubah, harus proaktif, bertanya kepada teman, bertanya kepada dosen, bertanya kepada kakak tingkat, gitu ya seperti itu. Jadi manfaatkan media-media pembelajaran. Misalkan saudara ada diskusi kayak dengan teman gitu ya. Kalau belum tahu di kelas kan suka ada beberapa yang saya dalam tanda petik sudah bagus gitu ya memahami. Tanya gitu ke ini ajarin dong saya. Nah, yang sudah bisa jangan juga pelit untuk mengajari gitu ya. Karena kalau temannya yang bisa ngajarin itu dua keuntungannya. Satu beramal, kedua menguatkan pemahaman gitu ya. Menguatkan pemahaman. Jadi dia dituntut gitu ya. Oh, saya itu ada teman nanya, berarti kan belajarnya jauh lebih keras gitu.
jauh lebih baik. Nah, saudara ada transfer pengetahuan ke teman, nah berarti ada manfaatnya dua. Satu, beramal. Kedua, menguatkan pemahaman saudara. Beda gitu ya. Ketika saudara sudah paham diam dengan ketika sudah paham terus ngajarin temannya, itu pahamnya jadi lebih baik. Pemahamannya lebih baik. Seperti itu. Ya, oke, kita lihat dulu ininya ya. Kurikulum sekarang. Udah kelihatan nih? Ya, Bu. Ya. Oke, kita lihat ya, berarti kita lihat semester 2 untuk 2022, kemudian semester 4 untuk 2021. Nah, untuk semester 2, nih, berarti saudara ngambil mata kuliah Pancasila, 2 SKS, boleh dicatat, kemudian pengantar pendidikan, kemudian berarti sudah 4 tuh. Pengantar pendidikan kemarin sudah muncul ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, itu tuh sebetulnya salah karena harusnya di semester 2. Nah, di semester 2. Berarti kemarin saudara ambil berapa SKS? 21. 1, harusnya itu 19. Tapi kemarin pengantar pendidikan itu muncul di semester 1. Tapi saya pikir pengantar pendidikan nggak berat, makanya kemarin diizinkan. Nah, berarti semester ini harusnya kurang. Nanti kita lihat ya, kemungkinan saudara harus mengambil apa. Kalkulus integral, kemudian matdis, kemudian aljabar linier, kemudian alpro, algoritma pemrograman. Berarti sudah berapa tuh? Kalkulus integral 3, matdisnya 3, aljabar linier 4, alpronya 3. Berarti 3, 7, 10, 13, 17. Ada lagi ke bawahnya enggak? Ini, geometri dan proglin. Geometri proglin. Geometrinya 3, program liniernya 2. Berarti 15 ya? 20 ya? Pancasila 2, kalkulus integral 3, matdis 3, aljabar linier 4, alpro 3, kemudian geometri 3, proglin 2, berarti 5, 8, 12, 18, 20 ya? 20 SKS ya? Ke bawahnya nggak ada lagi. Ada matkom ya? Banyak banget ya? Matkom. Ibu matkom semester 3. Oh iya, salah lihat. Maaf, salah lihat. Ini. Oke, 20 ya, 20 SKS ya. Semester 2 itu 20 SKS. Ini 17 ditambah tadi atau 19? 19, Bu. 19 ya, kita hitung ulang. Kalkulus integral 3, matdis 3, aljabar linier 4 berarti 10, alpro 2 berarti 12, geometri 3 berarti 15, kemudian proglin 2 berarti 17, tambah tadi Pancasila 19 ya? Ya, Bu, 19. Ya, Ibu. Oke, 19. Tadinya 21 dengan pengantar pendidikan. Nah, berarti kan 19 tuh. Saya sarankan semester 2 itu memang wajib paket. Semester 2 itu paket, belum diizinkan naik atau mengulang mata kuliah ke bawah. Paham nggak? Berarti memang saudara 19 saja. 19. Tadinya kan 21 dengan pengantar pendidikan, tetapi pengantar pendidikannya sudah berarti saudara 19. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena aljabar linier ini 4. Aljabar linier itu 4, itu lumayan berat. Nih, aljabar linier itu 4 SKS, lumayan berat, materinya sangat banyak. Kemudian alpro nanti banyak tugas proyek.
Kemudian kalkulus integral dasarnya kental kuat banget karena dia menjadi prasyarat untuk mata kuliah kalkulus peubah banyak dan kalkulus vektor di kalkulus integral itu. Kemudian dia juga dasar untuk persamaan diferensial. Seringkali dosen persamaan diferensial, PDB, persamaan diferensial biasa mengatakan, PD itu mudah. Tetapi seringkali mahasiswa terhambat, kenapa? Karena teknik integrasinya lemah. Nah, berarti kita akan kuatkan di kalkulus integral. Berarti 19 SKS ya. 19 SKS. Nah, sekarang coba kita lihat untuk yang 2021, angkatannya Andreas. Nah, kalau angkatannya Andreas berarti tidak ada MKU di semester 3 ya, Andreas? Tidak ada MKU. Tidak ada, Bu. Hah? Tidak ada rasanya. Tidak ada tuh, ini kosong. Nah, kemudian pengantar pendidikannya juga nggak sudah. Nah, berarti mulai fokus di mata kuliah prodi semuanya. Berarti kalkulus peubah banyak. Sudah ya kalkulus. Semester 4 nih sekarang. Semester 4, kita lihat dulu semester 4 nggak ada. Semester 4. Nah, berarti 1 2 3. Nah, ini berarti mulai dari pengolahan data ya. Ya, Bu. Pengolahan data. Kemudian pengolahan data 3 SKS. Kemudian kalkulus vektor 3 SKS, teori ring 3 SKS, kemudian statistika inferensial 3 SKS, kemudian teori diferensial fungsi real 3 SKS, kemudian PDP-nya 3 SKS, PDB-nya sudah kan kemarin? Bu. Oke, terus KWU-nya 2 SKS, berarti berapa ini? Ada lagi nggak ke bawahnya coba? 20 SKS, Bu. 20 SKS ya. 3, 6, 18, 20 SKS. 20 SKS. Itu yang wajibnya, yang artinya paket saudara di semester itu. Bentar. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau tadi yang semester 2 itu saudara masih paket, artinya wajib mengambil 19 itu tanpa mengambil mata kuliah ke atas, karena kalau yang 19 kalau yang semester 2 itu IP-nya kurang, IP-nya lebih, saudara belum boleh mengambil ke atas atau ke bawah. Ya sudah paket dulu. Mulai boleh mengambil ke atas ke bawah itu ketika mulai semester 3. Kalau IP-nya kurang itu biasanya hanya maksimal 16 SKS, kalau IP-nya lebih boleh lebih dari 20 SKS, biasanya sampai 24, biasanya sampai 24 maksimal. Diizinkan seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan yang 2021 nih, 2021 harus mengambil ke atas, ada kemungkinan mengambil ke atas kan angkatannya Andreas. Nah, berarti harus mengambil mata kuliah apa? Berarti lihat mata kuliah di semester 6 yang prasyaratnya harus sudah dipenuhi. Kita lihat semester 6 apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang mulai yang oranye. Nah, apa saja nih mata kuliahnya? Nah, berarti sudah mata kuliah pilihan. Ada PAKM, program aplikasi komputer matematika, enggak, ini masih wajib, ini wajib, sorry. Ini naik ke atas, ini naik ke atas. Saya salah share, tetapi ini tetap semesternya sama. Ada PAKM, kemudian geometri transformasi, itu. Tetapi kan geometrinya tadi baru diambil. Paling saudara mengambilnya PAKM, program aplikasi komputer matematika. Tapi program aplikasi komputer matematika perlu prokom, program komputer. Jadi yang ini nanti saja gitu. Jadi ini walaupun saudara boleh, prasyaratnya belum dipenuhi, dosen belum mengizinkan nih. PAKM itu dia maunya nanti PD-nya sudah, tapi kan saudara sudah PD-nya. Tapi kan program komputernya saudara baru gitu loh. Jadi yang ini nanti saja. Geometri transformasi, karena tadi dengan geometri
tidak ini sih, tetapi kalau mau juga silahkan, tidak menjadi prasyarat gitu ya, boleh diambil itu. Paling ini ekonometrika atau teori sampling. Ekonometrika palinglah diizinkan. Itu. Ekonometrika, teori sampling, analisis regresi kolerasi, itu jangan dulu karena ininya belum. Kemudian statistika non parametrik jangan dulu. Aljabar linear lanjut jangan dulu, teori modul jangan dulu, aljabar matrik jangan dulu, fungsi variabel kompleks jangan dulu, analisis fungsional jangan dulu, topologi jangan dulu, deret fungsi dan integral Riemann jangan dulu. Nah ini berat-berat ini nanti aja ini. Kalaupun ini paling saya izinkan tadi geometri transformasi, tapi saudara barengan dengan geometri, sanggup gak gitu aja? Atau mengambil mata kuliah ke bawah gitu, yang IP-nya kemarin apa, yang di semester 2-nya masih kurang bagus, berarti boleh ngambil ke bawahnya. Nah sekarang Ibu stop share. Nah sekarang ke masing-masing. Kasus masing-masing, mangga silahkan. Kalau untuk yang 2022 berarti belum ada masalah ya. Berarti semua yang tadi 19 SKS itu ambil semuanya. Ambil mata kuliah yang di kelas C. Jangan nyebrang nanti repot, bermasalah. Jadi yang kelas C diambil, kemudian semuanya 19 SKS. Kalau ada sekarang mulai di siap jadwalnya, saudara mulai ambil, kemudian pesankan gitu ya. Tapi mungkin saudara ajukannya nanti saja mungkin di tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 20, mungkin di tanggal 24 atau 25 gitu ya. Khawatir ada perubahan jadwal lagi. Nah, nanti saya ACC-nya udah menjelang akhir. Semua itu berakhir di tanggal 31. Jadwal IRS terakhir di tanggal 31. Jadi saudara mungkin mulai sekarang, oh ini mata kuliah kelas saya, pesan gitu ya kan, masuk ke bawah ya, dari jadwal itu kan masuk ke bagian bawah. Nah nanti ajukannya mungkin mulai tanggal 24 atau 25, nanti di tanggal 27-an saya baru mulai SSC. Khawatir ada perubahan lagi jadwal. Nah, kalau yang belum bayar SPP karena kemarin ada sesuatu, nah SPP diperpanjang sampai tanggal 31 kalau tidak salah ya. Nah, oke, silakan, mudah-mudahan ada rezekinya bayar sebelum itu sehingga bisa IRS gitu ya, sehingga bisa IRS di tanggal maksimal di tanggal 31 saya ACC. Nah, kalau misalkan nanti saudara sudah IRS, jangan lupa saudara kontak saya, Bu, saya sudah ajukan IRS, mohon ACC, karena saya tidak selalu buka siap gitu ya. Saya tidak selalu buka siap. Bu, saya sudah ajukan IRS, mohon di ACC. Nanti saya ACC gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata saudara terkendala misalkan jaringan kayak apa kayak gitu ya, sudah bayar SPP, ternyata sampai 31 belum IRS, saudara kan sudah tahu tuh mata kuliahnya, ikut dengan kelas yang seharusnya, saudara IRS-nya nanti pas FKKB, 2 minggu setelah kuliah itu pasti ada FKKB, ada kontrak susulan ulang, kontrak mata kuliah ulang gitu ya. Jadi kalau ada masalah salah milih, salah apa gitu ya, atau saudara sampai belum mengajukan IRS pun, itu nanti kita akan selesaikan di 2 minggu itu, di 2 minggu setelah perkuliahan. Itu. Nah, setelah 2 minggu perkuliahan jangan sampai saudara tidak ambil mata kuliah. Karena nilainya itu akan muncul nanti di siap jadwal dosen ketika saudara ngontrak gitu ya. Jadi kalau misalkan usahakan sekarang sampai tanggal 31, kalaupun ada masalah berarti saudara jangan sampai lupa kontrak yang pada masa PRS, perbaikan rencana studi. Ya, nanti biasanya di 2 minggu awal. Berarti kalau kita mulai 1 Februari, berarti di pertengahan Februari itu ada namanya PRS, perbaikan rencana studi. Seperti itu. Oke, sekarang boleh diinikan kasus masing-masing, boleh silakan. Kamis 13. Ya, bukan ya.
Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau 2022 mungkin nggak terlalu masalah ya karena paket, sudah terima saja 19 SKS, ambil gitu. Tidak lihat IPK-nya yang kemarin kurang atau lebih, paket yang semester 2. Nah, yang 2021 kemungkinan ada yang ke atas. Kemungkinan ada yang ke atas ketika IPK-nya lebih gitu ya. Tapi mata kuliahnya yang tadi, mata kuliahnya saudara sanggup nggak dengan mata kuliah itu gitu ya. Geometri dengan geometri transformasi barengan gitu. Tidak terlalu berprasyarat sih sebetulnya mah. Tetapi ada hal yang mungkin beririsan gitu. Nah, satu. Kedua, Bu, saya semester 2 kemarin ada yang mata kuliah yang nggak bagus gitu ya. Sekarang saya IP-nya boleh lebih dari boleh karena IP saya bagus, boleh ngambil lebih dari 21 ya Andreas tadi. 21. Saya mau mengulang yang semester 2 misalkan satu mata kuliah boleh seperti itu. Tapi ketika C kok Bu aman, saya belum mau mengulang kalau C sebetulnya aman. Gitu ya. Saya daripada misalkan ngambil 24, saya lebih fokus 21 saja supaya nanti saya maksimal, itu lebih bagus gitu ya. Jadi lebih dari 21 itu bukan kewajiban tetapi hak. Artinya hak itu boleh diambil, boleh tidak. Saudara bisa ngukur sendiri, saya rasanya 21 berat loh Bu, udah aja saya fokus di 21. Saya tidak akan memanfaatkan hak saya untuk mengambil mata kuliah lebih. 24 misalkan saudara sederhana biasa-biasa aja karena waktunya mungkin repot, tapi 21 bagus semua, saya lebih menyarankan 21 bagus semua. Gitu ya. 21 bagus semua, A mayoritas daripada 24 B gitu loh. Nah, saya lebih menyarankan 21 saudara optimalkan. Ada yang ditanyakan? Maaf Bu, lagi memperhatikan jadwalnya dulu Bu. Oke. Kalau ada jadwal yang bentrok atau apa, saudara komunikasikan ke saya, nanti saya komunikasikan dengan tim penyusun jadwal. Ada beberapa kemarin yang terdeteksi. KWU kemarin ini katanya bentrok, tapi ternyata tidak gitu. KWU dengan PD katanya bentrok. Tapi kalaupun bentrok, KWU nggak apa-apa. Nanti saya tinggal bilang, kalau KWU relatif fleksibel, karena kalau KWU nanti tidak setiap hari pertemuan kelas. Pertemuan kelasnya 1-2 kali, habis itu saudara ke lapangan, cari informasi, wawancara dengan pelaku bisnis dan sebagainya, itu seperti itu. Nanti presentasi. Kalau KWU relatif fleksibel waktunya. Janjian lagi dengan dosennya gitu, walaupun bentrok. Kamis 7.30 79.30 3 Jumat. Ada Jumat. Tegar, kalau yang 2022 jadwalnya nggak ada yang bentrok dari yang 19 tadi? Jumat. Belum dicek tuh namanya. Saya lagi ngisi kuesioner dulu. Oke. Mulai tolong cek yang 2022 ada yang bentrok nggak jadwalnya yang dari 19 tadi? 2, 3, 4, 5 baru 5 dikurang 5 kan nggak masalah. PDP, DFR, pengolahan data. Ibu, Ya. Silakan Peli. kan untuk yang 2020 ya, berarti kan kalau kita misal ngambil ke yang semester 6 itu kan kurikulumnya beda ya. Jadi nggak ada geometri transformasi. Itu kira-kira kalau misal Oke, iya. Nanti saya harus lihat ya. Nanti saya lihat di kurikulum lama sebentar. Saya cek dulu di kurikulum lama. Di semester 6 tuh buka apa saja. Sebentar ya. Oh iya, lupa saya. Kurikulum itu kan beda ya. Ya, sebentar ya. Iya Ibu, kalau tadi saya cek di SIAK sih yang program aplikasi itu terus fungsi variabel kompleks, pemodelan matematik sama metodologi penelitian yang non KBK. Bentar, saya cek ya. Lupa saya Peli, lupa. Iya, kurikulum itu beda. Berarti yang dibukanya yang kurikulum 2018. Sebentar.
T. Sebentar ya. Kelihatan, Feli? Ini yang kurikulum lama nih. Ada Ibu. Yang kurikulum yang dibuka untuk yang 2020 ke bawah. Semester 6 berarti ya. Semester 6 berarti ini PAKM. Kemudian fungsi variabel kompleks, pemodelan matematika, metodologi penelitian tadi udah karena kita pengantar pendidikan. Metode penelitian dan KWU. Berarti di KWU itu sekarang 2 angkatan. Angkatan saudara dengan angkatan yang sebelumnya, 2 angkatan nih. Dibuka. Oh, pantas. Oke. Seperti itu. PAKM tapi ini agak bukan rewel. Dosennya biasanya tidak mengizinkan ketika saudara belum aljabar linear. Berarti kan belum kan? Belum boleh. Fungsi Aljabar variabel. linear. Aljabar linear sudah Bu, semester 2. Aljabar linear sudah, tetapi itu prokomnya kan Alpro Alpro semester 2 juga. Oke, harusnya sudah. Nanti saya cek ulang ya PAKM syaratnya apa. Nanti kalau misalkan boleh, berarti saudara ngambil PAKM ya. Daripada fungsi variabel kompleks. Kalau fungsi variabel kompleks kan saudara TDFR-nya belum. Ya. Pemodelan matematik sebetulnya bisa, karena saudara sudah PD-nya sudah. Pemodelan matematik itu persamaan diferensial. Ininya, basicnya. Nah, berarti antara itu ya, antara geometri transformasi, kemudian, geometri transformasi belum dibuka. Geometri transformasi belum dibuka karena untuk kurikulum baru itu. Ini paling PAKM, fungsi variabel kompleks, dan pemodelan ya. KWU kan sama, saudara juga dibuka. Ekonometrika paling. Nah, ekonometrika itu, nah ini nih, sebentar. Di mata kuliah pilihan, saudara kan mengambil 18 SKS tuh. Satu diantaranya adalah untuk KBK yang lain. Jadi kalau misalkan saudara sudah mulai merambah ke yang bawah, ini artinya saudara kan misalkan Andreas belum fokus ya, apakah saya mau ngambil KBK analisis, statistik, aljabar atau terapan gitu ya. Ketika saudara sudah ngambil di sini satu, katakanlah ekonometrika, berarti KBK analisis, KBK statistik. Ketika nanti berubah pikiran, misalkan ternyata saya lebih ke analisis, mengambil mata kuliah KBK analisis, berarti mata kuliahnya gini. Nggak apa-apa, berarti yang ekonometrika ini adalah salah satu di luar KBK, karena dari sekian SKS itu, sekian SKS, 3 SKS-nya itu harus diambil di KBK yang berbeda, gitu. Seperti itu. Pengolahan data 13. Begitu ya. Nah, jadi nanti mungkin agak beda ya untuk setiap orang karena kalau mengambil ke atas. Teori ring 13. Zahra sekarang boleh mengambil berapa SKS? 24. 24. Oke, Zahra itu kan kemarin sudah mengambil kalkulus diferensial ya. Nah, nanti saya akan meminta apakah bisa dibukakan kalkulus diferensial untuk Zahra, hanya saya untuk memasukkan nilai saja. Gitu ya. Jadi Zahra tidak ngambil mata kuliah ke atas, tetapi mengambil mata kuliah kalkulus diferensial untuk yang itu, yang kemarin. Jadi beda kalau Zahra nantinya, ya. Jadi Zahra ngambil 19 semua yang sekarang yang saya sebutkan tadi untuk yang angkatan 2022. Nah, kemudian karena boleh mengambil 24 karena kemarin IPK-nya bagus, berarti kalkulus diferensial yang kemarin sit in itu kalau diizinkan saya minta dibukakan satu untuk Zahra, tapi saya statusnya hanya untuk memasukkan nilai gitu ya. Karena kalau tidak dikontrak kan nggak masuk nilainya. Begitu Zahra. Ya. Pengantar pendidikan kemarin belum, Bu? Pengantar pendidikan belum. Berarti Zahra sekarang berapa SKS? 21. Kalau 21. Oke, kalau gitu mending pengantar pendidikan dulu. Tapi pengantar pendidikan semester ini dibuka nggak, lihat di jadwal? Nggak ada, Bu. Nggak ada, karena kemarin pengantar pendidikan di semester 1. Berarti Zahra nanti di semester 3 berarti.
tahun depan, ganjil. Iya, Ibu. Nggak apa-apa, berarti lebih baik mengamankan kalkulus dulu gitu, nilainya masuk dulu gitu. Ya. Jara Baik. nanti komunikasi dengan Ibu karena Jara beda. Baik, Begitu Bu. ya? Jadi kalau misalkan boleh 24, Jara mengamankan kalkulus gitu. Karena kalau pengantar pendidikan kan belum dibuka. Kalaupun mau diambil, kemana ngambilnya kan repot. Jadi nanti aja semester 3, berarti semester depan Jahra berarti paket yang semester 3 plus yang pengantar pendidikan turun ke yang mahasiswa yang semester 1 gitu. Paham gitu ya? Paham, Bu. Nah, oke, gitu. Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan Fahmi. Untuk yang angkatan 22 itu aljabar linear sama algoritma pemrograman itu di SIAK-nya ada 2, diambil dua-duanya, Bu. Kelas C dengan kelas D, ambil yang kelas C. Ya, ini kan di aljabar linear itu ada hari Selasa sama hari Kamis, itu diambil dua-duanya, Bu. Lihat SKS-nya dua-dua enggak? Memang akan 2 kali. Kalau yang 4 SKS itu, itu 2 kali, nggak boleh 1 kali kuliahnya. Lihat, di yang hari pertama 2 SKS bukan? Di sininya di ininya sih 4 SKS, Bu. Langsung 4. Tapi kalau misalnya ditambah usaha nggak salah jadi 1 doang. Jadi 4 doang. Nggak jadi 8 gitu. Oke, saya lihat pengalaman Ibu, kakak tingkat. mungkin kalau yang kayak gitu terkait jadwal, Bu. Kan 2 SKS 4 SKS itu biasanya jalan 2 pertemuan kan, Bu? Nah, biasanya dibuka kayak gitu mungkin untuk melihat jadwal, Bu. Tapi ngontraknya Jadi, 1, Andreas. ya kontraknya 1 aja cukup. Oke, gitu ya. Itu pahami ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sepakati Terima kasih, Bu. sama teman-teman aja nanti. Jadi lihat nanti ketika diklik dan sudah terhitung 4 berarti cukup sekali. Kalau diklik 2 kali kan jadi terhitung 8 nantinya. Tetapi nanti Fahmi dan kawan-kawan yang 2022 aljabar linear kuliahnya akan 2 kali gitu. Yang 4 Iya, Bu. SKS tuh nggak boleh 1 kali. Jadi pasti 2 kali. Tadi Selasa sama apa? Kamis. Selasa sama Kamis, Bu. Ya berarti lihat di Selasa dan Kamis. Tapi nanti lihat diajukan. Ketika diajukan, klik diajukan. Sudah terhitung 4, berarti cukup 1 kali kontraknya gitu. Tapi kuliahnya nanti 2 kali. Paham? Baik, Bu. Paham. Terima kasih, Bu. Gitu. Oh. Zahra sebentar, Zahra nih agak beda. Zahra nanti kontak Ibu mungkin setelah 25, karena kalau bukanya untuk 1 orang itu buka mata kuliahnya untuk khusus. Nggak bisa diumum gitu, nggak bisa untuk umum. Jadi begitu dibuka satu orang, Zahra langsung ambil mata kuliah kalkulus diferensial tadi. Karena itu berarti bukan untuk semua orang kan, hanya untuk Zahra untuk memasukkan nilai saja. Berarti itu harus khusus, dibukakan khusus oleh Pak Aljufri khusus. Kemudian ketika Pak Aljufri, iya Bu sudah dibuka, berarti Zahra harus ambil. Jadi nanti ketika Zahra sudah siap, nah nanti ke Ibu bilang, Ibu nanti tinggal bilang ke Pak Aljufri, berarti harus di kampus karena buka jadwal tidak bisa di rumah. Nah, nanti habis itu Pak Juprinya yang di kampus, kalau Zahranya boleh di rumah. Kata Ibu, Zahra segera ambil kalkulus. Berarti diambil gitu. Ya. Baik, karena lain ini. Setelah 25 ya, setengah tanggal 25 karena tanggal Selasa dan Rabu besok kita akan ada visitasi akreditasi Pak Jupri dan kawan-kawan, saya juga termasuk di dalamnya, itu akan sangat sibuk di kampus. Jadi mungkin tidak terlalu melayani registrasi kontrak kuliah. Setelah 25 Zahra ya nanti kontak ibunya. Baik, Bu. Ibu kalau misalnya kalkulus integral nanti kontraknya sama Ibu dosennya. Nanti Zahra kontak ke Ibu. Ya, Zahra mah harus ke Ibu. Baik, Bu. Udah, kalau tidak ada masalah berarti kita selesai hari ini gitu ya. Nah, Ibu pesan sekali lagi untuk mahasiswa yang 2022 agak kaget mungkin saudara belajar gitu ya. Dulu di SMA daring 2 tahun, intervensi dari gurunya jarang, sekarang di perkuliahan saudara betul-betul dapat materi yang banyak dengan tugas yang banyak segala macam yang banyak, itu adalah
perkuliahan di perguruan tinggi seperti itu, berarti saudara harus sudah mulai menata cara belajar yang baik gitu ya. Saudara kemarin beberapa nanya, Bu KKM-nya berapa? Di perguruan tinggi tidak ada KKM. KKM itu sebetulnya kalau menurut saya KKM itu racun untuk tidak belajar, gitu ya. Karena di SMA ketika ada KKM yang tidak belajar pun di rapot KKM. Betul nggak Andreas? Gimana tadi Bu, yang nggak belajar? Di SMA adanya KKM itu racun. Yang tidak belajar pun, yang nilainya jelek pun, di rapot tetap KKM kan? Oh. Di perguruan tinggi nggak akan ada KKM. Saya ingatkan lagi, di perguruan tinggi nggak akan ada KKM. Capaiannya betul-betul, ya saudara layak A ya A, layak B ya B, layak AB ya AB, layak E ya E gitu. Artinya saudara harus mengambil inisiatif belajarnya. Bisa, teman-teman saudara juga bisa kok. Nah, tetapi saudara harus yang belum bagus kemarin di semester 1, di semester 2, di semester 1 yang 2022, berarti semester 2 ini siap. Saya harus siap belajar, saya harus berubah strategi belajar ketika kemarin belum bagus. Seperti apa? Banyak belajar, banyak bertanya, waktu yang belajarnya digunakan untuk belajarnya lebih banyak, seperti itu. Ibu. Ya, silakan. Maaf saya yang salah catat Bu, bentar. Kewirausahaan itu bukan ini. Rambu kewirausahaan rambu 304 kewirausahaan itu hari ya. Bu. Ibu. Kenapa Tegar ya, silakan. Berarti untuk yang pada satu pendidikan Pancasila ya Bu. Oke. Bu, maaf. Ada ya? Sudah ada? Ada. Karena itu di grup dosen ada yang perlu pendidikan agama, seminar pendidikan agama Katolik ternyata tidak sedia, artinya harus diusulkan oleh prodi kan. Itu. Kalau saya harus ngambil mata kuliah ini belum ada, saudara cepat konsultasi ke saya. Jadi nanti saya komunikasikan dengan yang bagian jadwal. Ibu untuk jadwal nanti bakal ada ini lagi ya? Apa? Bakal ada perubahan mungkin ya, penyesuaian gitu kan, bergerakan. Ada kelas ini yang bentrok, berarti kan harus disesuaikan gitu. Oh ya. Susah nyusun jadwal seperti itu. Ya mudah-mudahan nggak drastis. Di ini sih Bu, kalau di yang 21C itu kewirausahaannya tabrakan dengan pengolahan data hari Rabu jam 7 itu aja. Oke, nanti saya komunikasikan. Kelas C ya? Ya, C21. Takutnya terlewat aja mungkin. Ya, kita kontrak. Tapi ambil dulu aja, nanti gampang yang KWU-nya paling menyesuaikan gitu. Ini saya sudah laporan nih. Ada yang lain? Kalau tidak, ya kita tutup saja sesi ini. Tapi nanti kalau saudara perlu, langsung boleh di grup, boleh japri ke saya, Bu, yang ini gitu. Kalau masalahnya umum mungkin di grup boleh, tapi kalau agak beda gitu ya, berarti japri. Bu, gitu ya? nanya lah Bu. Boleh, apa? Kenapa Anda? Nanya terkait Pak dosen Bu. Kalau Pak Kusnandi itu gimana Bu? Kalau di kelas biasanya? Bagus. Penguasaan materinya sangat keren. Vektor kan? Ya, vektor. Nah, bagus. Kalau Pak Sumanang? Itu saudara harus proaktif, beliau pendiam tetapi bagus.
Maksudnya kalau dari sisi mahasiswanya gitu, Bu. Kalau, Pak Kusnandi, mahasiswa, mungkin, asal nyimak atau asal nyimak dengan baik selama di kelas nggak apa-apa atau, perlu memperhatikan apa gitu, Bu? Misalnya kayak, tugas atau apa Oh gitu? iya, itu mah harus. Begini, semua dosen ya, semua dosen. Berarti di kuliah itu semua saudara harus, usahakan kalau tidak darurat berarti hadir. Kalau tidak ada hal-hal yang darurat saudara tidak hadir ya jangan gitu ya. Berarti usahakan hadir full, tugas yang diberikan semuanya dikerjakan dengan baik, tepat waktu gitu ya. Kalau misalkan pas ujian usahakan ikut, tapi kalaupun tidak ikut karena sakit gitu loh. Itu saudara komunikasi sejak awal. Bapak saya harusnya ujian besok tapi ternyata saya agak sakit gitu ya. Tapi saudara sakitnya dalam tanda petik begini. Saudara udah besar nih. Saudara tahu sakit mana yang memang saudara harus bed rest, sakit mana yang saudara masih tetap beraktivitas gitu ya. Saya sering kali ini saya kurang sehat tetapi saya masih beraktivitas. Saudara juga bisa itu seperti itu. Kalau hanya flu, batuk, pilek yang itu kan masa juga tidak kuliah kan gitu ya. Itu masih tetap gitu ya, ujian, terutama ujian. Nah, tetapi kalau memang saudara sakit dan memang harus bed rest, saudara komunikasikan di awal. Pak, saya besok ke jadwal ujian, tetapi saya qadarullah saya sakit. Ini surat keterangan dokternya. Izinkan saya, mohon izin saya mungkin mengikuti jadwal susulan. Jangan bilang susulannya setelah lama gitu loh, dosen sudah menginput nilai, saudara baru, Pak saya waktu itu saya nggak ikut karena saya sakit. Itu dosen sebel kalau gitu. Jadi di awal ya, Andres ya, misalkan besok ujian, tapi ternyata yang namanya manusia kan nggak hanya bisa usaha segala macam, misalkan sakit gitu loh. Nah itu dikemukakan di awal, Pak mohon maaf saya sakit, ini surat keterangan dokternya, jadi saya besok tidak bisa ikut ujian, mohon perkenan Bapak memberikan waktu susulan buat saya, gitu seperti itu. Seperti itu ya. Nah ikuti semuanya. Pak Sumanang orangnya perfect, gitu ya. Seperti itu. Terus dalam tanda petik beliau tidak suka mahasiswa yang aneh-aneh, etikanya nggak bagus segala macam seperti itu, tidak terlalu suka gitu, tidak suka. Jadi tata cara saudara berkomunikasi, mengemukakan pendapat, WA segala macam ya seperti akademisi lah gitu. Seperti apa cara ngobrolnya gitu ya. Kalau WA, saya punya mahasiswa yang bagus-bagus nih kalau WA. Assalamualaikum atau selamat sore Bapak Ibu, perkenalkan saya ini NIM sekian. Karena dosen tidak nyimpen nama mahasiswa banyak gitu loh. Ya. Keperluannya apa disebutkan, baru diakhiri salam gitu seperti itu. Seperti itu ya cara WA-nya. Jangan, Pak boleh saya maaf Pak besok saya tidak ikut ini karena ini tuh mahasiswa siapa gitu ya. Ya jadi biasa dulu salam dulu, perkenalkan nama, NIM, keperluannya apa, terus diakhiri dengan salam lagi seperti itu. Etikanya seperti itu. Seperti itu ya Andreas ya. Ya, Bu. Baik-baik kok, baik-baik semuanya. Pak Kusnandi penguasaan materinya bagus, Pak Sumanang juga bagus karena background S1, S2, S3-nya juga murni ITB, jadi bagus. Hanya tadi beliau orang-orang yang kalau Ibu kan canda gitu ya segala macam. Beliau tidak serius orangnya. Oke, Bu. Noted, Bu, noted. Ya, seperti itu. Ibu mungkin mau nanya, Bu. Ya. Kalau kita yang murni itu kalau misalnya lulus kan bukan akademisi kan ya sebenarnya kan. Jadi kalau mau jadi guru atau tenaga pendidik itu harus ada sertifikasi PPG. Nah, apakah itu bisa kita lewati selama masih S1 gitu, Bu? Nggak bisa. Oh. Oke. Sebentar ya. Begini, saudara itu kan murni, nanti gelarnya SMAT, Sarjana Matematika. Nah, itu di profil lulusannya itu saudara bisa menjadi akademisi, saudara lanjut ke S2, bisa jadi dosen nantinya. Yes. Kemudian praktisi, saudara bisa masuk ke pemerintahan, ke Pemda, ke BPS, ke bank, itu masuk, kakak-kakak tingkat saudara banyak yang bekerja di situ. Atau ke berbagai perusahaan, kalau matematik kan cenderung terbuka, fleksibel. Banyak anak-anak kita seperti itu, gitu ya. Tetapi kalau saya tuh ingin jadi guru loh Bu, ada 1-2 yang seperti itu, nggak apa-apa. Saudara nanti mengambil PPG, program pendidikan profesi guru. 1 tahun. Saudara dan yang pendidikan punya hak yang sama, asal lolos tes. Gitu.
Tapi untuk PPG sendiri itu syaratnya, untuk yang ini ya, bukan pendidikan bukan SPD gitu, Bu. Sarjana pendidikan itu, harus S1-nya selesai dulu? Iya, sama. Ya, oke. Pendidikan profesi guru itu ya profesi, berarti dia, harus sudah S1. Oh, iya, oke. Harus sudah S1. Oh ya, Sudah Bu, S1 baru mengambil PPG 1 tahun. Itu baru yang mau jadi guru gitu, yang mau jadi guru dan ingin diangkat secara, resmi oleh pemerintah. Kalau hanya ngajar-ngajar saja, itu sebetulnya lulusan kita itu banyak yang ngajar gitu. Tapi ketika ingin nanti diangkat jadi ASN, ingin diangkat jadi P3K, kalau sekarang kan bukan ASN kalau guru ya, P3K, itu memang notabene di undang-undangnya harus sudah ikut pendidikan profesi gitu ya, 1 tahun. Ada tesnya, ada mekanismenya seperti itu. Dan saudara punya hak yang sama dengan anak pendidikan. Jadi sebetulnya anak pendidikan itu dalam tanda petik kalah oleh saudara, karena saudara penguasaan materinya pasti lebih bagus. Gitu. Undang-undangnya begitu kok. Yang Dikma atau non-dik boleh masuk PPG, artinya saudara sebetulnya diuntungkan. Maaf Bu, bentar, apa ya tadi? Oh ya, mau nanya. Oh, kalau dosen itu harus PPG juga, Bu? Enggak, kalau dosen enggak, S2, S3. Oke. Minimal S2, alumni S2, jadi dosen, tapi berikutnya harus S3. Terus Bu, kalau untuk konsentrasi analisis sama aljabar itu biasanya ya mungkin dari alumni itu pencari prospek kerjanya itu apa, Bu? Kalau yang lebih ke praktisi itu yang statistik dengan terapan itu jauh lebih cepat. Ya. Tapi kalau yang aljabar dengan analisis itu cenderung studi lanjut. Oh, I see. Cenderung studi lanjut gitu. Tapi kalau yang terapan dan statistik studi lanjut juga nggak masalah. Tapi selama ini kebanyakan kalau yang S1-nya aljabar, kemudian analisis itu cenderung ke studi lanjut. Tapi kalau yang terapan, statistik itu biasanya cenderung ke kerja gitu. Nanti setelah S1 cari kerja gitu, seperti itu. Oke. Seperti itu. Udah? Nggak ada lagi? Ini mungkin sekian dari saya ya. Silakan teman-teman. Yang lainnya, kalau ini mau maghrib, Ibu tutup saja dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa silakan saudara komunikasikan di grup atau Japri ketika hal khusus. Mudah-mudahan kita nanti semester depan sehat semua, bisa mengikuti perkuliahan dengan utuh, nilainya bagus. Saudara yang mungkin kemarin masih adaptasi di semester 1, nah semester 2 ini sudah mulai enjoy gitu ya di prodi matematika dengan berbagai tantangan dan hambatannya. Jangan menganggap saya Bu kayaknya berat di sini, jangan berharap jangan berpendapat di prodi lain lebih ringan. Semua prodi juga pasti ada tantangannya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana saudara berusaha mengatasi berbagai tantangan tadi. Nah, insya Allah bisa. Kakak tingkat saudara juga bisa. Seperti itu. Udah ya, Ibu kira cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bu. Haryo mau ini ngomong atau enggak? Tegar?